Kewajiban-kewajiban agama ini sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah jati diri kita ini sejalan dengan tuntunan agama. Allah nyatakan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Tegakkanlah wajah kamu pada agama ini yang merupakan fitratullah, ini fitrah Allah, allati fataran nasa 'alaiha, yang mana Allah sudah tanamkan fitrah ini kepada semua manusia. Ya. Justru ketika kita menjalankan agama, menentang untuk tidak menjalankan agama, berarti kita menentang fitrah kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan merenungi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, 184, ini di halaman 28, dan juga tentunya surah-surah lainnya yang berkaitan dan berhubungan dengan surah tersebut. Para hadirin dan hadirat sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyeru kita di dalam ayat ini dengan seruan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Seruan ini adalah seruan mesra dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus seruan ini adalah seruan pengakuan akan keimanan orang-orang yang menyambut seruan ini. Keimanan ini adalah merupakan kunci, salah satu kunci untuk seorang bisa masuk ke dalam surga. Seorang masuk ke dalam surga kuncinya ada dua, yaitu yang pertama al-iman, yang kedua al-amalus saleh. Dan ini tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Ya, ibarat dua muka bagi satu mata uang. Allah Subhanahu wa taala menyeru kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana kewajiban puasa ini juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Umat-umat terdahulu juga melaksanakan ibadah puasa. Cuman kemungkinan ada perbedaan di dalam waktu, seperti itu. Tapi tetap mereka itu diwajibkan berpuasa. Tujuannya daripada ibadah puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini jadi target akhir dari ibadah puasa tersebut. Jadi ketakwaan adalah merupakan target akhir daripada kita menjalankan ibadah puasa. Jadi kita harus paham ini, nanti bagaimana cara menjalankannya secara baik dan benar, itu harus kita perhatikan agar supaya tujuan akhir dari pelaksanaan ibadah puasa yang selama 1 bulan ini benar-benar tercapai, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui
Taqwallah ini bahkan menjadi target dan menjadi tujuan dari semua ibadah, ya, bukan hanya puasa saja. Allah Subhanahu wa taala menegaskan secara garis besar di dalam surah Al-Baqarah ayat 21, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia sekalian, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian, juga yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa daripada ibadah ini? La'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Jadi karena ketakwaan adalah merupakan derajat yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita digembleng, kita dididik, kita diperintahkan untuk menjalankan ibadah-ibadah ritual. Tujuannya adalah agar supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa ini begitu banyak keutamaan dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan buat mereka. Bahkan dalam Al-Qur'an saya mencatat lebih dari 13 keistimewaan buat mereka. Yang pertama, secara singkat saja, al-ma'iyyatul ilahiyah al-hifdhiyah, kebersamaan Allah dalam hal penjagaannya kepada mereka-mereka yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 194, wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah sungguhnya Allah akan selalu membersamai orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka-mereka yang bertakwa. Allah terangkan dalam surah Al-Imran ayat 76, Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Tentu saja barang siapa orang yang memenuhi janjinya dan bertakwa, ketahuilah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Ini yang kedua. Yang ketiga, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal-amal dari mereka-mereka yang bertakwa. Jadi amal kita kan, kita diperintahkan beramal, tapi belum tentu amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang bertakwa ini, amalnya Allah Subhanahu wa taala pastikan amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 27, Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal-amal dari mereka yang bertakwa. Ini unik, pernah ada kisah Imam Ja'far Shadiq melihat ada seorang di pasar, dia mencuri buah dari penjual pasar. Curi berapa banyak gitu. Kemudian setelah itu satu bagian disedekahkan dari hasil curiannya itu. Imam Ja'far perhatikan lalu ditegur, kenapa kok kalau kamu bersedekah dari hasil curian kamu? Kata orang itu, kan Allah bilang bahwasanya setiap orang yang beramal itu pasti diberikan pahala minimal 10 kali nilai pahalanya. Kalau saya mencuri, kalau buat kesalahan kan dosanya 1. Jadi
Ya, maka dari hasil curian saya sedekahkan, jadi impas, bahkan saya masih ada kebaikan 9 katanya. Ini logikanya banyak orang sekarang begitu, ya. Dia korupsi 1 miliar, ya, 100 juta, kemudian dia sedekahkan, ya, seperti itu. Dianggap ini, ya, bisa ketebus. Lalu Imam Ja'far bilang, ya, dosanya bisa dihapus dengan amalnya itu. Imam Ja'far kemudian bacakan ayat ini. Apakah kamu enggak pernah baca firman Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin? Dia bersedekah dengan harta yang bersih, yang baik. Allah enggak terima, ya, harta yang kotor dari sedekah seorang, walaupun dia bersedekah, ya, 1 miliar sekalipun atau begitu banyak dari harta dunia ini. Jadi di sini Allah tegaskan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang keempat, perlindungan Allah kepada orang-orang yang bertakwa diterangkan dalam surah Al-Jathiyah ayat 19, wallahu waliyul muttaqin, dan Allah adalah pelindung bagi mereka-mereka yang bertakwa. Berikutnya, al-makhraju minasyada'id. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan jalan keluar dari segala kesulitan, ya, orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan dalam surah At-Talaq ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya dalam segala kesulitannya. Berikutnya, Allah akan berikan rizki kepada mereka-mereka yang bertakwa dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tadi Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya dari segala kesulitannya, dan Allah akan berikan rizki kepadanya dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Ini At-Talaq ayat 3. Kemudian bukan itu saja, Allah akan berikan kemudahan kepadanya dalam segala urusannya. Allah nyatakan dalam surah At-Talaq ayat 4, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan segala urusannya ini menjadi mudah. Ini janji Allah, ini bukan janji palsu, ya, bukan khawat. Ini adalah janji Allah Rabbul Alamin yang Maha Kuasa. Asal kita benar-benar menjalankan dan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa, ini adalah janji Allah terhadap mereka. Berikutnya, Allah akan gugurkan segala kesalahannya, kafaratun anis sayyiat wa idhamul ajri, dan Allah akan berikan ganjaran yang besar bagi mereka-mereka yang bertakwa. Dalam surah At-Talaq ayat 5, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'dhim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan gugurkan segala kesalahannya, dihapuskan segala kesalahan-kesalahannya, dan Allah akan berikan ganjaran kepadanya, ganjaran yang besar. Yang kesembilan, al-ilmul ladunni. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan ilmu ladunni, arti ilmu yang enggak pakai dia belajar. Ya, ada orang, ya, yang memiliki ilmu dengan ilmu kasbi namanya, ilmu yang diusahakan, dia belajar sungguh-sungguh, Allah berikan dia ilmu. Tapi ada orang juga, ya, tidak belajar tapi Allah berikan dia ilmu. Ya, ini seperti yang diceritakan dalam surah Kahfi, ada seorang hamba yang soleh yang, ya, ditemui oleh Nabi Allah Musa. Allah katakan, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan dia ilmu dari sisi kami. Ya, diajarkan bukan seperti
guru ngajarin murid ya, perlu waktu yang lama. Tapi kalau Allah ingin memberikan ilmu kepada hambanya, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Cepat saja bisa ya, seperti itu. Ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 282, wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kalian. Jadi Allah sendiri yang mengajarkan kita, mereka yang bertakwa. Kemudian yang ke-10-nya adalah al-karamatu fid dunya wal akhirah. Allah akan memberikan kemuliaan baginya, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, kemuliaan bukan dari keturunan, bukan dari pangkat, bukan dari harta, tapi Allah nyatakan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia sekalian, sungguhnya kami telah menjadikan kalian, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan, dari kakek kita Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ya, berbeda-beda kita, berbeda bahasa, berbeda bangsa, macam-macam. Tujuannya bukan untuk berselisih satu sama lain, tapi lita'arafu. Tujuannya agar supaya kalian saling bisa berkenalan satu sama lain, saling bisa membantu satu sama lain, saling bisa mengisi satu sama lain. Karena setiap kita ini tidak diciptakan sama, baik dalam segi ya, warna kulitnya, bahasanya, bakatnya, kepintarannya, keahliannya beda-beda ya. Tapi justru dengan perbedaan kita ini menjadi keragaman ya, yang begitu unik dan bisa bekerja sama, saling melengkapi satu sama lain. Nah, di antara perbedaan ini Allah ya, nyatakan sesungguhnya yang termulia adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian berikutnya yang ke-11-nya, al-furqanu 'inda wuqu'il iskal wal ishtibah. Ya. Kita dapat bisa membedakan ketika terjadi kesamaran. Orang yang bertakwa itu bisa membedakan, oh mana yang benar nih atau mana yang salah. Sering sekarang banyak sekarang di antara kita ini hidup dalam kebingungan karena banyak informasi yang datang kepada kita ya, sehingga kita bingung mana yang benar dan mana yang salah. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Dalam surah Al-Anfal ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan buat kalian furqan, suatu kemampuan untuk bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan menggugurkan kesalahan-kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian. Wallahu dzul fadlil 'adzim, dan Allah Maha memiliki karunia yang besar. Kemudian tentunya bagi mereka-mereka yang bertakwa, apabila di suatu komunitas, suatu masyarakat, suatu bangsa banyak orang-orang yang bertakwa, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada bangsa tersebut. Allah katakan dalam surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura
amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kami akan bukakan buat mereka itu keberkahan dari langit dan dari bumi. Ini bagi mereka jika bertakwa. Yang terakhir tentunya ya, yang ke-13, kesuksesan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surah Asy-Syu'ara, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan dibentangkanlah surga bagi mereka-mereka yang bertakwa. Ataupun dalam surah Al-Hijr ayat 45, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun, sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mereka akan ditempatkan di surga-surga yang di sana terdapat mata-mata air. Ini adalah karunia dan keistimewaan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, tujuan agar supaya kita dari segala ibadah kita, terutama sekali ibadah puasa yang Allah sebutkan, tujuan dari ibadah puasa ini kita digembleng selama 1 bulan adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Ini tujuannya. Ya, diwajibkan puasanya Allah sebutkan enggak setahun suntuk gitu. Setiap bulan semuanya harus puasa, tidak, tapi ayyaman ma'dudat, hanya hari-hari yang tertentu. Hari-hari tertentu ini berapa hari diterangkan di ayat yang berikutnya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Jadi hari-hari tertentu itu apakah setiap bulan atau apa? Enggak. Yaitu maksudnya di bulan Ramadan. Ini yang dimaksudkan ayyam ma'dudat. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bagaimana kemampuan hambanya. Diperintahkan kita ini berpuasa dengan meninggalkan makan, minum, dan berhubungan suami istri, dan juga meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, tidak 24 jam setiap harinya. Tapi Allah terangkan ya bagaimana dari sejak terbitnya fajar ya sampai datangnya malam, yaitu yang ditandai dengan terbenamnya matahari. Wa atimmus shiyama ilal lail, ya, dan sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam, ya. Jadi sejak bagaimana datangnya fajar, di mana Allah katakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kalian boleh makan dan minum ya di waktu malam hari, dan juga boleh berhubungan suami istri ya, sampai ya menjadi jelas antara benang putih dan benang hitam, maksudnya sampai datangnya fajar. Kemudian setelah itu baru mulai puasa sampai datangnya malam, yaitu terbenamnya matahari. Ini ya, dari segi waktunya. Allah pun mengetahui di antara hamba-hambanya ini ada yang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa atau sedang sakit. Ya, karena agama ini Allah turunkan bukan untuk menyulitkan kita, bukan untuk membuat kita sengsara, tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian ada yang sakit, ya, sehingga dengan sakitnya ini dia enggak kuat puasa,
Ataupun misalnya kalau dia puasa sakitnya akan bertambah parah seperti itu. Dan juga bagi mereka yang dalam bepergian, safar di sini biasanya safar yang dibolehkan untuk mengqashar salat. Ini ya macam-macam ada pendapat para ulama ya. Kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i itu sekitar jarak 82 kilo gitu ya. Ya, ada juga yang mengatakan 45 kilo gitu ya. Ya, macam ada yang bilang 100 kilo seperti itu. Tapi ya, yang pastinya rukhsah ini adalah tujuannya untuk tidak memberatkan kita. Karena agama ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan ad-dinu yusrun. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak jadikan di dalam agama ini sesuatu kesulitan. Bahkan di ayat puasa ini Allah sebutkan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan buat kalian. Allah tidak menghendaki kesulitan. Jadi jangan kira Islam ini agama ini sulit, tidak. Rasulullah katakan ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Ya. Yang terkadang yang membuat terasa berat menjalankannya itu hawa nafsu kita. Ketika seorang sudah dibebani, dikuasai oleh hawa nafsu, maka itu menjadi terasa berat. Padahal ini adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang mudah seperti itu. Karena kewajiban-kewajiban agama ini sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah jati diri kita ini sejalan dengan tuntunan agama. Allah nyatakan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Tegakkanlah wajah kamu pada agama ini yang merupakan fitratullah, ini fitrah Allah allati fataran nasa 'alaiha, yang mana Allah sudah tanamkan fitrah ini kepada semua manusia. Ya. Justru ketika kita menjalankan agama, menentang untuk tidak menjalankan agama, berarti kita menentang fitrah kita sendiri. Itu yang membuat orang berat menjalankan agama itu karena dia sudah dikuasai oleh hawa nafsunya. Ya, dia lebih mengikuti hawa nafsunya, jadi terasa berat seperti itu. Tapi kalau secara fitrahnya, beratnya karena misalnya karena dia sakit. Kalau karena sakit, Allah kan memberikan kemudahan. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam bepergian, kemudian dia tidak kuat berpuasa, maka boleh Allah izinkan dia tidak berpuasa, tapi nanti dia harus menghitung berapa hari yang dia tidak berpuasa, dia harus qadha nanti setelah bulan Ramadan. Seperti itu. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi mereka sudah yang enggak mampu melaksanakan ibadah puasa ini. Kalau tadi karena sakit, kalau sakit kadang-kadang ada saat sembuhnya begitu. Tapi bagi mereka yang enggak mampu, memang sulit sekali baginya untuk menjalankan ibadah puasa. Ya, para ulama menjelaskan itu seperti mereka-mereka yang memiliki penyakit yang menahun. Ya. Penyakitnya memang terus menerus seperti itu. Ya. Kemudian kalau dia berpuasa, dia tentunya akan memberikan madarat kepadanya. Atau misalnya bagi mereka-mereka yang sedang hamil atau menyusui anaknya, kalau
puasa akan membahayakan misalnya kandungannya atau anaknya seperti itu. Karena ya banyak di antara orang yang puasa itu ya ketika ngidam misalnya itu apa saja yang masuk keluar. Nah ini ya artinya nggak ada yang masuk, apalagi kalau nggak puasa nggak ada nutrisi yang masuk. Nah ini akan membahayakan bukan saja jiwanya tapi juga si bayinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan izin baginya untuk membayar fidyah. Jadi nggak puasa tapi bayar fidyah saja seperti itu. Atau misalnya ya tadi orang tua yang sudah lanjut usia yang dia nggak kuat puasa, ya fidyah tuh ta'am miskin. Dia boleh membayar fidyah dengan memberikan makan kepada fakir miskin ya di hari sejumlah hari yang dia nggak puasa. Sehari dia nggak puasa dia bayar satu orang miskin. Ya biasanya kalau dia dia bayar maksudnya memberikan makan kepada seorang miskin. Misal sehari berapa biasa dia makan kalau dia nggak puasa, itu senilai itulah yang dia berikan. Bukan yang terlalu mahal, bukan yang terlalu murah. Allah sebutkan min awsati ma tut'imuna ahlikum, dari pertengahan yang biasa kamu berikan makan keluarga kamu. Kalau di dalam kitab-kitab sering disebutkan misalnya itu satu mud ya atau 1 liter beras ya seperti itu. Tapi kan kalau 1 liter beras saja, kalau dulu 1 liter liter kurma gitu, 1 mud kurma langsung bisa dimakan. Kalau kita ngasih beras saja nggak bisa dimakan kan, ya harus tambahin lauknya gitu ya. Walhasil artinya yang bisa memberikan makan buat fakir miskin, kita berikan nilai harganya juga nggak apa-apa. Ya berapa rupiah kita makan sehari 3 kali ya. Misalnya sekali makan 20.000, itu kalikan 3 aja seperti itu. Ini atau kalikan 2 yang makan 2 kali ya. Berikan fidyah dengan memberikan 1 orang miskin setiap hari yang dia nggak puasa. Tapi faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu. Barang siapa yang secara sukarela ingin memberikan kebaikan, artinya dia nggak puasa misalnya berapa hari waktu bulan Ramadan ya, misalnya 3 hari ya, atau misalnya sebulan bagi orang tua yang sudah nggak mampu begitu ya, atau bagi yang tadi orang yang hamil, berarti 30 hari ya bayarnya 30 orang miskin. Kalau dia mau lebih ya silahkan, mau 60 boleh 2 kali lipat ya, seperti itu. Jadi faman tatawwa khairan fahuwa khairun lahu. Juga sering ada orang-orang yang memang memiliki kendala ketika dia berpuasa ya, maka timbul masalah bagi dirinya. Seperti ada orang yang pori-porinya selalu mengeluarkan keringat gitu. Saya pernah waktu pesantren itu ada anak selalu keluar keringat gitu. Jadi cairan tubuhnya selalu keluar. Saya pernah main pingpong dengan dia ya, tenis meja itu, sampai bat pegangannya itu kalau lagi nyemes terlempar karena tangannya basah. Nah, kalau yang seorang seperti ini, kalau dia berpuasa ya, dia akan kehilangan banyak cairan, itu berbahaya ya. Ada seorang ulama ya, di Lebanon, ketika ada yang tanya, saya ingin sekali berpuasa, sehat ya, tapi saya itu setiap hari itu dalam beberapa jam gitu saya mesti minum, kalau enggak saya bisa bahaya dehidrasi ya. Kata ulama ini, silakan kamu puasa, tapi ketika nanti beberapa jam yang kamu harus minum, kamu minum, setelah itu puasa lagi ya. Nah ini kan kalau
secara fikih umumnya ya kalau namanya udah minum ya batal ya. Tapi dianjurkan setelah itu dibilang tapi kamu bayar fidyah. Maksudnya yang utamanya kan artinya sebenarnya bagi dia ini ya bayar fidyah aja udah cukup, tapi kan dia pengen juga berpuasa ya, karena kalau sudah minum itu kan sehat-sehat dia. Nah itu puasanya tadi ya sebagai tatawwu. Wa ta'ala sebutkan wa antasumu khairul lakum. Ya kalau kalian di samping kalian bayar fidyah seperti tadi ada orang misalnya ini juga di kitab fikih diterangkan ibu-ibu yang menyusui misalnya menyusui anaknya dikhawatir nanti kalau dia menyusui anaknya kekurangan nutrisi seperti itu, dia boleh nggak berpuasa, dia boleh gantikan dengan bayar fidyah nggak apa-apa. Tapi wa antasumu khairul lakum. Ayat ini ditutup dengan kalau kalian hendaklah kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Jadi di samping bayar fidyah dia juga mau misalnya qadha puasanya. Itu lebih baik. Tapi kalaupun tidak karena misalnya di samping dia punya ada qadha puasa, ada karena hamil dia juga mesti qadha puasa kalau haid kan, kalau datang bulan kan juga mesti puasa. Banyak sekali yang harus qadha, dia nggak mampu ya qadha yang puasa karena dia nggak puasa karena haid tadi, karena datang bulan itu wajib qadha ya. Tapi karena ketidakmampuan tadi, karena misalnya dia menyusui atau hamil, itu bisa bayar fidyah, walaupun sebaiknya di samping bayar fidyah juga dia puasa qadha seperti itu ya. Ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ataupun seperti kemarin juga dalam satu pengajian ada yang nanya, bagaimana Ustaz kalau ada orang yang dia pekerja keras ya, dia pekerjaannya hanya itu. Kalau dia nggak kerja dia nggak bisa beri nafkah. Ya. Dia bekerja di misalnya kalau dulu suka sih di pertambangan gitu yang masuk ke dalam goa seperti itu dan menggali tambang, barang tambang seperti itu. Bagaimana dia untuk puasanya? Nah ini termasuk wa 'alal ladzina yutiqunahu. Ya, dia boleh mengganti dengan fidyah. Tapi ya, kalau misalnya dia selesai bulan Ramadan atau selesai nanti dia udah gak kerja itu lagi, ya dia sebaiknya wa antasumu khairul lakum. Kalau dia mau qadha puasanya itu lebih baik. Tapi tadi sudah dia tampil dengan fidyah tadi. Ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini keterangan Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang sakit atau dalam perjalanan, sampai bahkan diulangi 2 kali di ayat 184 dan juga 185. Ya, itu tadi sepintas bagaimana tentang kendala-kendala bagi mereka yang tidak berpuasa. Kemudian yang terakhir di sini, siapa itu mereka-mereka yang dikatakan orang yang bertakwa? Ini perlu penting kita fahami ya, karena tujuan daripada puasa ini adalah bagaimana kita bisa mencapai derajat ketakwaan ya, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa itu seperti apa sih? Ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik itu dalam surah Al-Baqarah 177 maupun dalam surah Al-Imran 133 sampai 136. Di sini ya, saya bacakan dalam surah Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala merangkan ya, siapa itu mereka-mereka yang bertakwa, supaya kita tahu tadi tujuan target dari puasa ya. Jadi
adalah menjadi orang yang bertakwa. Lalu kriteria orang yang bertakwa itu seperti apa? Apakah kalau dia nanti setelah puasa, dia berubah pakaiannya begitu, pakai gamis terus seperti gitu, atau terus misalnya sholat di masjid dengan puasa, enggak menjalankan aktivitas yang lainnya seperti itu? Apakah seperti itu? Ya bisa tidak, bisa iya ya. Tapi yang pastinya diterangkan oleh Allah siapa mereka yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan maghfirah dari Tuhan kalian dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Ini surga yang begitu luas dengan berbagai kenikmatan ini. Itu Allah katakan u'iddat lil muttaqin, itu disediakan bagi mereka yang bertakwa. Ya, ini juga tambahan keterangan tadi dari bagaimana keuntungan orang yang bertakwa ya. Lalu siapa mereka itu yang bertakwa? Lihat. Jadi bukan digambarkan yang pasti memang seperti dalam surah Al-Baqarah yang mereka tentunya orang yang beriman ya dengan Allah dan malaikatnya, kitab-kitabnya dan para rasulnya ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala nyatakan ciri jalan yang langsung bisa kita tampak, yang kita bisa kita lihat. Kalau yang namanya iman kepada Allah, dengan iman kepada malaikatnya, iman kepada yaumil akhir, kan itu kepercayaan adanya di dalam hati seorang. Kita nggak bisa lihat ya apakah dia beriman atau tidak seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan siapa mereka yang bertakwa yang bisa kita lihat. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang gemar berinfak, selalu berinfak dalam berbagai kondisi. Fis sarra, dalam keadaan gembira, dalam keadaan senang, wad-dharra, dan dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit. Dia gemar berinfak. Ya, berinfak ya, yang utamanya itu misalnya berinfak dengan harta. Kalau dia nggak mampu seperti tadi, kalau orang lagi sulit gimana sih? Ya, berinfaknya ya berinfak dengan kemampuannya. Dia nggak bisa bantu orang, dia bisa ngasih tahu orang yang bisa membantu. Ya, dia bisa bantu dengan idenya, dia bisa bantu dengan tenaganya, dia bisa bantu dengan ilmunya. Itu adalah bagian dari infak. Jadi ciri orang yang bertakwa langsung Allah sebutkan adalah mereka yang gemar berinfak. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Kenapa ya korelasinya orang bertakwa ini seperti ini, yaitu orang yang murah tangannya? Karena di dalam puasa itu kita digembleng tidak makan minum ya dari terbit fajar sampai terbenam matahari, yaitu digembleng supaya kita memiliki sensitivitas sosial, supaya kita bisa merasakan bagaimana perihnya, bagaimana laparnya orang-orang yang miskin, bagaimana susahnya mereka bukan nggak bisa makan dari fajar sampai malam saja, terkadang berhari-hari mereka itu makannya susah, makan seadanya. Kalau orang yang puasa kadang-kadang dari fajar dia nggak makan, tapi ya nanti setelah terbenam matahari dia makan. Ya, terkadang ada yang makan balas dendam. Ya, di siang hari nggak makan, dia malam makan sebanyak-banyaknya. Kadang-kadang sebelum maghrib itu semua makanan dibeli. Ya, ada kolak, ada baca Cina, ada apa, semuanya dibeli untuk makan setelah buka. Tapi mereka yang miskin memang susah untuk mendapatkan makanan. Oleh karena itu kita digembleng, dididik ya dengan tidak makan ini supaya kita merasakan ya bagaimana penderitaan orang-orang yang susah itu. Nah,
Kalau ini pendidikannya berhasil selama 1 bulan, maka orang ini ketika orang yang bertakwa itu pasti dia berubah menjadi orang yang pemurah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Begitu juga ya ciri mereka lagi, wal kadhiminal ghaidha. Mereka orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menahan kemarahannya. Jadi bisa mengendalikan hawa nafsunya. Karena waktu puasa juga kita digembleng untuk itu. Kita digembleng untuk tidak mengikuti hawa nafsu kita. Bahkan kata Nabi, wa in khasamahu ahadun faqul inni shaim. Kalau dia lagi puasa, diajak bertengkar, ya, diajak ribut sama orang, bilang saja, katakan inni shaim, saya lagi puasa. Ini untuk menunjukkan bagaimana di puasa dia harus bisa mengendalikan, melatih untuk mengendalikan kemarahannya. Ya, sebab nanti ciri dari orang yang bertakwa nanti adalah ya, bagaimana mereka itu orang-orang yang memiliki keteguhan hati, dapat mengontrol hawa nafsunya, ya, mengendalikan ya, hawa nafsunya. Wal kadhimin al-ghaidha. Bukan itu saja, kadang-kadang orang marah dia bisa tahan marahnya, tapi ketika ada orang buat kesalahan kepadanya, wah dia nggak mau tahu, dia balas kesalahannya. Ciri orang yang bertakwa berikutnya, wal 'afina 'anil nas. Dia gemar memaafkan kesalahan orang. Ya, baik orang itu minta maaf atau dia tidak minta maaf, dia maafkan. Jadi bukan saja dia tahan kemarahannya, tapi dia maafkan orang tersebut. Ini tingkatan dari tadi menahan marah, kemudian memaafkan, ini tingkatan lebih tinggi lagi, ya. Kemudian bukan itu saja, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini tingkatan yang puncaknya. Jadi bukan saja dia menahan marahnya terhadap orang yang marah, tentunya orang yang menyakiti dia, terhadap orang yang mengganggunya, dia tahan marahnya. Bukan itu saja, ya, dia maafkan. Dan tingkatan yang lebih tinggi bukan saja memaafkan, dia berbuat baik. Jadi orang berbuat jahat sama dia, bukan saja dia nggak marah, bukan saja dia ya tidak membalas, dia maafkan, tapi bahkan tetap dia berbuat baik kepada orang itu. Nah, ini tingkatan yang paling tingginya seperti itu. Oleh karena itu Allah sebutkannya nggak disebut ya wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wal muhsinin, enggak, Allah sebutkannya wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai mereka yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan, ya. Tapi orang yang bertakwa inilah ya ciri mereka, ya. Jadi seperti itu, digembleng mental selama 1 bulan mental kita, ya. Dan juga sebenarnya fisik kita itu mendapatkan ya, dengan berpuasa itu mendapatkan gemblengan, mendapatkan pembersihan, mendapatkan apa, ibarat itu apa, mesin itu ya, seperti turun mesin ya, artinya menjadi bagus lagi. Ini ya, terbukti ya, para ilmuwan dan para dokter meneliti ya, orang yang berpuasa selama 1 bulan itu dia akan apa, organ-organ tubuhnya akan menjadi baik kembali. Jadi bagi mereka ya, jadi sel-sel tubuhnya yang rusak akan tergantikan dengan yang baru lagi. Ini bagi yang sehat ya. Tapi bagi yang sakit kan Allah berikan rukhsah untuk tidak berpuasa. Bagi yang sehat ya, tubuhnya akan tambah sehat seperti itu. Ya, orang yang punya lemak-lemak yang biasa susah turun ya, hilang dengan berpuasa ya.
lemak-lemaknya yang akan mengganggu jantungnya itu akan bersih seperti itu. Ini adalah faedah-faedah walaupun dulu orang nggak tahu, tapi apa yang Allah wajibkan kepada kita itu pasti di sana ada kemanfaatan, baik manfaatan jasmani maupun rohani. Tapi Rasulullah pernah menyinggungnya dalam satu hadisnya, sumu tasihhu, puasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Seperti itu Rasulullah katakan seperti itu. Nggak tahunya terbukti sekarang menurut penelitian para ahli dan para dokter ahli kesehatan, begitu besar ya fadilah keutamaan puasa ini. Jadi berikutnya yang unik di sini Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Ya, orang yang bertakwa itu ya, bukan berarti kalau orang sudah bertakwa dia berubah seperti malaikat, enggak. Ya, dia tetap manusia. Kadang-kadang lupa. Kadang-kadang ya buat kesalahan seperti itu. Tapi bedanya kalau orang yang bertakwa, kalau dia tergelincir, dia melakukan dosa, wa idza fa'alu fahishatan, Allah sebutkan kalau dia melakukan perbuatan keji, au dzalamu anfusahum, atau dia menzalimi diri mereka sendiri. Artinya menzalimi diri sendiri artinya melakukan kesalahan, melakukan dosa. Kalau mereka orang yang bertakwa salah, langsung ingat kepada Allah, zakarullah. Dia berbuat salah, dia berbuat khilaf, langsung ingat. Kemudian dia istighfar, fastaghfirullaha lidzunubihim, lalu mereka langsung minta maaf kepada Allah, beristighfar. Ini orang yang bertakwa. Tapi kalau orang yang tidak bertakwa, ya dia udah berbuat salah nggak ingat. Bahkan ada orang yang berbuat salah diingetin, ya malah dia merasa dirinya sendiri wah benar, dia merasa dirinya orang baik. Wah itu ini celaka ini. Tidak demikian kalau orang yang bertakwa, ketika buat kesalahan ya dia langsung ingat kepada Allah. Apalagi diingatkan sama orang, ya dia terima kasih seperti itu. Dzakarullaha fastaghfir, langsung dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan dia tahu bahwasanya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka enggak mengulangi perbuatan yang mereka kerjakan, langsung dia tinggalkan perbuatan salahnya tadi. Wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itu balasannya bagi mereka adalah ya ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di sana, wa ni'ma ajrul amilin, itu adalah sebaik-baiknya ganjaran bagi orang-orang yang beramal. Nah ini ciri mereka. Jadi ini targetnya dari puasa, ya, merupakan bulan yang penuh berkah. Allah berikan kemudahan. Biasanya kalau kita puasa di hari-hari bukan bulan Ramadan, ya, terasa berat. Itu baca Quran juga terasa berat. Tapi di bulan Ramadan Allah berikan kemudahan. Ini karena memang bulan tersebut bulan yang penuh berkah, bulan penuh rahmat, bulan penuh maghfirah, dilipat gandakan amal perbuatan kita. Ini adalah refleksi dari rahmat Allah kepada kita, ya, yang biasa kita lalai. Allah bukakan pintu seluas-luasnya untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.